Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Hadirin wal hadirat, sampailah kita malam ini pada hadis yang ke-69 dari rangkuman kitab Ghuthuful Falihin yang telah dirangkum dan dikarang oleh guru kita tercinta Habib al-Mahbub Sayyidil Walid Murabbi Arwahina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindunginya, amin ya rabbal alamin. Kita baca hadis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah 69 dari sahabat Rasul Abdullah Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr. Antum yang pegang buku itu kurang binnya. Dari Abdullah anaknya Amr. Yang punya kitab seperti ini ditambahin binnya. Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr ibnul As. Abdullah ini salah satu sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu sahabat yang masuk Islamnya lebih dahulu daripada ayahnya. Ayahnya Amr bin As, sahabat Rasul. Antara anak dan ayah umurnya enggak jauh, di dalam selisih umur 12-13 tahun. Abdullah bin Amr. Abdullah ini dalam sebahagian riwayat tadinya namanya Al-As, seperti nama kakeknya Abdullah bin Amr ibnul As. Akhirnya diganti oleh Rasul dalam sebagian riwayat menjadi Abdullah Abu Muhammad, julukannya Abu Muhammad. Beliau ini salah satu orang yang alim, ahli ibadah, faqih dan fiqh. Sehingga banyak sekali riwayat hadisnya disahihkan. Dan banyak juga meriwayatkan hadis sampai 700 hadis. Abdullah bin Amr ini umurnya 72 tahun. Meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Beliau punya ayah Amr ibn As, salah satu pembesar di kota Mekah. Dan termasuk sahabat juga daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Dalam hadis ini beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafa bil mar, kanannya hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kafa bil mar, cukuplah seseorang dicatat berdosa oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, yaitu orang yang menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi, meninggalkan kewajiban nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau kita laki-laki, seorang suami, seorang bapak, orang yang wajib kita nafkahi, tentu kita tahu anak kita, istri kita, ibu bapak kita yang sudah lanjut usia, yang tidak bekerja lagi, bahkan pembantu kita. Dalam fikih anwa'un nafaqah terbagi-bagi sampai 5. Anak ke bapak, bapak ke anak, suami ke istri, seorang kepala rumah tangga kepada budaknya, kepada pembantunya, sampai kepada binatang yang dia pelihara. Dia piara kucing, dia piara burung, dia piara binatang di rumahnya, wajib dia beri nafkah. Sehingga dalam hadis ini cukup seseorang dicatat berbuat dosa oleh Allah ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Na'udzubillahi min. Dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dalam sahihnya Imam Muslim
Tadi dalam sahihnya Imam Abu Dawud. Dua-duanya nih hadisnya sahih. Yang dibawa oleh seorang perawi Abdullah bin Amr bin As. Hadis yang selanjutnya hampir mirip, maknanya sama. Apa itu? Kafa bil mar'i isman. Cukup seseorang dicatat berdosa oleh Allah an yahbisa amman yamliku gutah. Yaitu jikalau dia menahan makanan orang yang makanannya di dalam kekuasaannya. Mestinya dia bisa kasih nafkah kepada istrinya, pada anaknya, pada putra dan putrinya, pada budaknya, pada pembantunya, pada binatang yang dia pelihara, tapi dia tidak kasih. Mestinya dia mampu bisa menafkahi ibu bapaknya yang sudah tua renta, tapi dia lalaikan. Nah, ini orang yang berdosa. Masyaallah hadirin hadirat jamaah majlis Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Karakter orang itu beda-beda. Ada orang yang bekerja siang malam sehingga dia bisa mengumpulkan harta, atau ada orang yang hartanya berlimpah tapi menyepelekan istri dan anaknya di rumah. Dia tidak kasih makanan yang layak untuk dimakan, sehingga buruk gizi istrinya, gizi anaknya, padahal sang suami tadi mampu untuk memberi makanan yang penuh dengan gizi, banyak manfaatnya, tapi nggak dikasih. Kira-kira dosa apa tidak? Padahal dia mampu. Ada lagi karakter orang yang punya harta berlimpah, dia bekerja, tapi pelit. Sehingga istrinya hanya dikasih makanan yang cukup bisa dia makan seadanya. Padahal duitnya banyak. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe, besoknya tahu, besoknya lagi bihun, balik lagi tempe, tahu, bihun. Insya Allah lama-lama budek, saudara. Padahal duitnya banyak. Kira-kira dosa apa tidak? Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Sampai mendorong anaknya keinginan ingin mencuri. Pengen punya duit banyak. Pengen makan enak. Kenapa? Bapaknya mampu tapi tidak memperhatikan. Betul apa tidak? Nah, itu dosa. Ada lagi orang yang dermawan. Tapi bukan untuk istrinya. Tapi bukan buat anaknya. Buat teman-temannya saja. Ada nggak yang begitu? Kerjaannya kuliner sama teman-temannya, tapi balik ke rumah bini tetap nasi tempe. Dosa nggak? Nah, ini baik keluar, ke dalam tidak baik. Nah, ini orang yang dimaksud diantaranya dalam hadis ini. Padahal di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man wassa Allah alaihi thumma qatara ala iyali." Bukan dari pengikutku, kata Rasulullah. Bukan dari golongan umatku yang Allah kasih rizkinya banyak, duitnya berlimpah, tapi pelit kepada keluarganya. Bukan dari golongan saya, kata Rasulullah SAW. Itu bukan dari golongan saya. Padahal semestinya saudara, kalau kita makan enak, sang suami makan enak, selayaknya istri dan anak kita, ibu bapak kita yang sudah tua renta juga ikut makan enak. Kan begitu? Mestinya seperti itu. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqaz zaujah ahaduna alaina?" Wahai Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa haknya istri yang harus saya tunaikan? Faqala an tut'imha idza ta'imha wa taksuha idza tasaita wala tuqabbihil wajh wala tadrib wala tahjurunna illa fil bait. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Jawaban Nabi, haknya istri untuk suami, kau berikan makan apa yang kamu makan. Kamu makan enak, dia makan enak. Wa taksuha idza tasaita, kamu pakai baju bagus, dia juga kasih baju bagus. Ente makan sate, dia sate. Ente makan oncom, dia oncom. Jangan ente makan sate, bini bihun. Benar salah? Nah, ini nggak balance. Ini berlawanan dengan hadis yang dipinta oleh Rasul. Ente pakai baju bagus, bini bajunya udah tambelan mulu.
Ente tiap minggu ganti baju mewah, ganti baju bagus, tapi bini bajunya peniti mulu. Nah, ente baju bagus, anak ente bajunya Masya Allah tambelan. Nah ini gak seimbang. Padahal haknya tidak begitu. Apa yang kamu makan, dia makan. Apa yang kamu pakai, dia pakai. Jangan kau cela wajahnya, jangan kau pukul yang akan melukai tubuhnya, dan sebagainya. Ini haknya diantaranya. Kenapa? Kewajiban itu buat saya, Beb, laki-laki, tidak buat perempuan. Iya. Karena laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam Quran itu kaidahnya, dan dikarenakan suami yang menafkahi para perempuan, para istri ini. Sang bapak yang menafkahi anaknya. Wal yunfik du sa'atin min sa'ati. Makanya Allah suruh kita dalam Al-Quran, hendaknya menginfakkanlah kita kepada keluarga kita semampu kita. Apa yang kita mampu. Allah tidak paksakan kita yang tidak mampu, tapi semampu kita untuk nafkahi. Anak itu nafkah wajib. Dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak-anak kita kita harus urus makannya, makanan yang bergizi, pakaian yang menutupi auratnya, bil ma'ruf. Itu kaidahnya bil ma'ruf. Artinya bukan sembarang makanan, pakaian bukan sembarang pakaian, tetapi yang layak menempel di tubuhnya, makanan yang layak untuk dikonsumsi. Istri juga wajib kita nafkahi. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi istri, alaikum, atas kalian juga hak yang harus kalian tutupi kebutuhannya, makanannya, pakaiannya. Kalau tidak, saudara, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mencari nafkah bagi pria itu wajib. Dalam kaidah fikih, wa in kanat musiratan, walaupun istrinya orang kaya. Kalau saudara punya istri orang kaya, lalu tidak wajib bekerja? Tetap wajib bekerja. Artinya wajib menafkahi istri dan anak. Betul? Dari mana, Beb? Ya usaha. Susah bekerja. Nah, ini perkataan orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Saya sudah bekerja, tidak dapat. Saya sudah usaha, tapi belum hasil. Anda jangan putus asa. Teruslah berdoa dan berikhtiar. Semoga Allah kasih Anda rizki yang halal dan berkah. Kerja apapun. Dalam suatu hadis, baginda Rasul bersumpah, wallahi la an yaqdu ahadakum fayahtatibu ala dhahrihi fayabi'uhu wa yastaghni bihi wa yatasaddaq minhu. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah seorang bekerja, mencari rizki, berikhtiar, berusaha, walaupun dia hanya memecah-mecah kayu yang dia taruh di atas punggungnya, lalu dia jual. Dengan itu dia memiliki sifat zuhud dan wara', berkecukupan, merasa cukup atas pembagiannya itu, dan bisa dia gunakan untuk bersedekah. Khairun lahu, kata Nabi, itu lebih baik untuk orang itu, min an yas'alar rajulu a'atauhu aw mana'uh. Lebih baik daripada dia ngemis. Baik dapat hasil karena ngemis atau tidak dapat hasil karena ngemis. Itu bekerja yang hanya cari kayu bakar untuk dijual di pasar lebih mulia. Kenapa? Li'annal yadal ulya khairun min yadas sufla. Wabda biman ta'ul, rawahu Muslim. Karena kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah Anda berinfak kepada orang yang ada dalam tanggung jawab Anda. Kita ditanya nih, bapak-bapak hadirin, sama Allah nanti di hari kiamat tanya. Dalam hadis, awwalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi nafaqata 'ala iyalih. Amalan kita nih para laki-laki, suami, yang pertama ditimbang di hari kiamat tentang masalah nafkah untuk keluarga. Kalau bagus, pahala kita seperti gunung. Kalau jelek, di situ aja sudah menjadi sebab kita disiksa sama Allah SWT. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam
mulut istri dan anak kita ini nilainya sedekah. Bukan semata-mata habis duit, enggak. Ma anfaqta li ahlika fahuwa laka sadaqatun. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, apa yang kau infakkan untuk istrimu, anakmu, ibu bapamu, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi pagi-pagi udah ngasih nafkah buat keluarga di rumah, ente dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita lupakan. Perawi atau pembawa hadis ini Abdullah bin Amr ibnul As. Riwayat beliau punya budak. Beliau sang majikan tanya, hal tarokta li ahlika mayagutahu. Hadha syahr, apakah ente mau iktikaf udah ninggalin perbekalan untuk keluar